A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sepertinya ini benda milik orang yang hilang bernama Malah, ucapku. Malah, Pak Hari mengerutkan dahi. Gadis yang hilang di Pantai Drini, jelasku, lalu menunjukkan berita yang diberikan oleh Dika. Pak Hari mengangguk paham, walau pasti ia pun cukup kaget karena salah satu barang bukti ditemukan di sini, di tempat yang tidak terduga. Kami akan melakukan proses otopsi jenazah terlebih dulu. Informasi selanjutnya akan saya kabari nanti. Oh iya, katanya ini rumah bule kamu. Pak Hari menatapku. Aku mengangguk. Jam 2 nanti, ajaklah beliau menemui saya di kantor polisi. Kita jelaskan pelan-pelan di sana, ucapnya memasukkan tas lempang hitam milik Malah ke dalam plastik klip. Ambulans datang tanpa sirine. Para petugas langsung mengevakuasi jasad yang nyaris tak berbentuk. Mereka terpaksa mengangkat spray, lalu memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Aku penasaran dengan apa yang dilakukan Mega sekarang. Kutekan nomornya, lalu mencoba mengirim pesan. Tidak terkirim. Sudah kuduga. Tatapanku menerawang di tengah kesibukan petugas medis dan polisi yang lalu lalang. Jika benar jasad itu adalah Mega, siapa gadis yang selama ini bersamaku? Hantu? Tidak mungkin. Ia begitu nyata, walau tingkahnya terkadang memang tidak biasa. Ayo, ajak Soka berdiri di depanku. Kemana? Sahutku malas. Mencari karyawanmu. Aku khawatir Mega dan Nyai akan melakukan sesuatu kepadanya. Apa? Melakukan apa? Aku tidak mengerti. Soka mendecak lidah. Dia sudah mengambil raga Malah. Kamu lihat sendiri, yang terbaring itu raga aslinya. Jadi, yang terjun di Pantai Drini Mega. Dia bunuh diri, entah apa alasannya. Dibantu seseorang, jiwanya berpindah ke raga yang tepat. Tapi kenapa ia terlihat seperti Mega, bukan Malah? Aku masih sulit mencerna apa yang Soka katakan. Bodoh, umpat Soka. Jiwanya saja bisa berpindah, mengubah pandangan orang-orang akan dirinya. Bukan hal sulit. Kalau kamu ingin tahu wujud aslinya, lihatlah dalam cermin. Aku mulai paham. Jadi, Mega menggunakan sihir untuk mengelabui pandangan orang-orang tentang fisiknya. Kalau begitu, apa artinya Malah masih hidup? Tanyaku. Semoga saja. Yang penting, kita bisa menemukan raga utuhnya dan jiwanya yang disandra. Kami bergegas meninggalkan rumah yang telah dipasang garis polisi. Di luar dugaan,
Di depan gerbang warga mulai berkumpul. Ada juga Pak RT yang meminta penjelasan mengenai hal yang terjadi. Aku pura-pura tidak melihat mereka yang menatapku penuh tanda tanya. Tiba-tiba ponselku berdering. Bule menelpon. Bagaimana ini? Halo, Wang. Waktu bule mencuci jaketmu, ada benda kayak korek api di saku. Itu penting gak? Soalnya sudah kena air sedikit. Aku tertegun. Benda mirip korek api. Apa aku punya itu? Astaga, aku ingat. Bule, di mana benda itu? Tolong amankan. Jangan sampai hilang. Aku pulang sekarang. Iya, ada di kamarmu. Aku menutup panggilan. Kutatap Soka Nanar. Perekam suara. Iya, malam itu aku menemukannya. Itu milik Ririn. Semoga saja dengan itu kita bisa menemukannya. Harapku bersemangat. Singkat cerita, kami duduk berlima di ruang seluas 3 kali 4 meter. Bule yang masih syok. Lebih banyak dia mendengar penjelasan Pak Hari. Soka pun hanya bergeming, menatap jendela yang menghadap ke jalan raya. Jadi, kenapa bisa ada mayat di rumah saya? Bule mengulang pertanyaan yang sama untuk sekian kali. Nanti setelah hasil otopsi keluar, akan kami informasikan lagi, Bu. Jawab Pak Hari pelan. Tapi, mayat siapa? Apa gadis yang mengontrak di sana? Bukan kan, Wang? Bule menatapku cemas. Bu, sabar dulu. Semua sedang diselidiki. Apa sebaiknya kita pulang saja untuk menenangkan diri? Pak Le mencoba menenangkan. Iya, sebaiknya kalian pulang dulu saja, Le. Aku mengangguk. Atas pucukan Pak Le, akhirnya Bule mau pulang. Sementara aku masih bertahan, karena ada yang ingin kutunjukkan kepada Pak Hari. Ini alat perekam yang saya temukan malam itu di dalam salon. Ucapku mengulurkan benda berwarna hitam tersebut. Apa kamu sudah periksa? Tanya Pak Hari. Belum. Kita periksa bersama saja, ajakku. Baterainya habis. Kita coba ambil memorinya dulu, lalu memindahkannya ke komputer, ajaknya. Sekeping benda kecil berhasil dikeluarkan. Pak Hari memasangnya ke alat pembaca kartu memori dan menghubungkannya ke komputer. Beberapa menit kami menunggu hingga hasilnya keluar. Aku mendengarnya dengan dada berdebar. Awalnya hanya terdengar gemerisik dan suara orang bercakap. Itu suara Ririn dengan entah siapa. Sepertinya ia mulai izin menggunakan toilet. Langkah kaki menggema, derit pintu, hingga suara kunci dikaitkan. Tak lama, Ririn melakukan panggilan video kepadaku, persis seperti hari itu. Kemudian, terdengar suara berisik. Ia berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Setelah itu, suara jeritan Ririn mengakhiri segalanya. Hanya kegaduhan sesaat, lalu lenyap. Cukup lama. Sekitar 1 jam tidak ada lagi apa-apa. Pak Hari pun mempercepat waktunya hingga ke titik yang memiliki frekuensi tinggi. Aku gelisah, namun rekaman terlihat masih memiliki durasi yang panjang. Saat percakapan kembali terdengar, aku kaget. Itu suara Mega dan seseorang, entah siapa. Tawang pasti akan mencarinya. Kita sembunyikan serangga ini ke tempat yang hanya aku dan dia tahu. Tempat favorit kita saat kecil.
Dia kehilangan ingatan. Pasti tidak akan menduga karyawannya meringkuk di sana. Suara Mega. Baiklah, terserah kau saja. Sejak awal, aku sudah curiga dengan gadis ini. Ia memiliki bau yang berbeda. Sepertinya sedikit mata batinnya terbuka. Kau harus hati-hati. Tubuhmu yang sekarang tidak bisa bertahan lama lagi. Jiwanya sudah berontak, nyaris lepas. Kalau sampai bebas, kamu tidak bisa lagi menggunakan tubuhnya. Kalau begitu, biar dia saja jadi penggantinya. Aku rasa kita lumayan cocok, walau tidak senyaman yang sekarang. Aku sudah membantumu sampai sejauh ini. Aku harap tidak ada lagi hal-hal yang kau inginkan, karena bisa menghancurkan bisnisku. Tenang, Nyai. Aku bisa melakukan apa saja yang kau perintahkan. Untuk sementara ikat saja dia di sebelah jasadku. Kalau terbangun, biar dia melihat apa yang ingin dia lihat. Mayat perempuan. Padahal aku sudah memperingatkannya lewat mimpi. Keras kepala juga. Psst. Gangguan suara. Samar-samar hanya ada bunyi benda didorong serta pintu ditutup. Setelahnya hening sampai rekaman berakhir karena kehabisan daya. Tidak ada lagi yang bisa kami dengarkan. Tempat favorit kalian waktu kecil. Soka menatapku. Aku tidak ingat. Apa kamu tahu? Balasku. Keluarga kalian cukup dekat. Kamu sering diajak orang tua Mega keluar kota. Jadi aku tidak paham. Mungkin boleh kamu tahu, sahutnya. Sebentar. Saya terima telepon dulu di luar. Kalian silakan lanjut ngobrolnya. Setelah hari, kami mengangguk. Aku belum bilang bule soal ini. Bagaimanapun, pasti ada alasannya mereka menyembunyikan peristiwa itu kepadaku. Mungkin saja karena takut aku trauma berkepanjangan. Aku menarik napas. Soka mengangguk. Ia membetulkan letak ikat kepalanya yang longgar. Kamu kenapa terus-menerus memakai pakaian tidak lazim seperti itu? Tanyaku tanpa melihatnya. Aku mengajar silat setiap malam tertentu. Tapi ternyata pakaian ini menjadi lebih nyaman kugunakan sehari-hari. Ya, aku tidak peduli pandangan orang-orang tentang pakaian ini, tuturnya santai. Jadi, apa selama ini kamu di Jogja, tidak di Jakarta? Kamu pasti sudah mendatangi lelaki itu, desis Soka. Benar. Aku menemui Sutoyo untuk mencari tahu tentang peristiwa pembunuhan istrinya. Karena aku sempat berjumpa sosok hantu tanpa kepala. Tapi, aku masih tidak mengerti bagaimana caranya bocah 10 tahun melakukan itu. Kamu tidak salah lihat kan? Dari kecil, Mega sudah memiliki kepribadian yang tidak biasa. Aku sering melihatnya menyiksa kucing jalanan. Saat dirinya dilecehkan, ia belum kuasa melawan. Tapi karena hal tersebut, jiwa iblisnya menjadi bangkit. Umur 8 tahun, ia berhasil melampiaskan kemarahannya kepadaku. Setahun kemudian, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan.
ia makin gila. Lalu entah kenapa di umur 10 tahun ia mendatangi rumahku. Aku melihat bagaimana ia mencekik leher Yuni yang pingsan hingga patah. Saat Sutoyo datang, parang dalam genggamannya ia tebaskan ke arah kepala Mega. Tapi ia benar-benar iblis. Dengan mudahnya ia menghindar, hingga leher Yunilah yang terpenggal. Aku menahan gejolak perut serta denyut nyeri pada kepala. Apa yang Soka ceritakan seperti terpampang di hadapanku, seolah-olah potongan film tengah berputar. Aku menggeleng, menepis bayangan mengerikan tersebut. Pahari masuk. Wajahnya terlihat sedikit cerah. Saya dapat telepon dari Rutan. Katanya setelah belasan tahun, akhirnya anak Sutoyo datang menjenguk. Apa? Aku dan Soka saling tatap. Terang saja, aku dan Soka kaget karena hanya kami yang tahu siapa anak Sutoyo sebenarnya. Soka gelisah. Ia pun bergegas keluar ruangan tanpa sempat pamit kepada Pak Hari. Ah, itu Pak. Apa Bapak bisa telepon kembali pihak Rutan dan minta tolong agar jangan menerima siapapun yang mengaku anaknya? Aku berdiri menatap Pak Hari, tak sabar ingin segera menyusul Soka. Kenapa? Ada masalah? Pak Hari mengerutkan wajah. Karena anak Sutoyo hanya satu. Saya sudah tahu siapa. Apa? Siapa? Pak Hari membelalakan mata. Soka, gadis yang baru saja di ruangan ini. Dia adalah Senja. Aku pun pamit menyusul Soka. Pak Hari yang masih tidak percaya gegas menghubungi Rutan menggunakan telepon kantor. Entah tersambung atau tidak, aku hanya memikirkan Soka. Reaksinya tadi seperti mengkhawatirkan sesuatu. Ia sudah tiba di tempat parkir. Aku tahu gadis itu pasti ingin menyusul ke Rutan. Sigap, ku keluarkan kunci motor. Namun ponsel di saku berdering, mengalihkan perhatian. Nama Mega tertera pada notifikasi. Ia mengirim pesan setelah beberapa waktu lalu tidak bisa kuhubungi. Sayang sekali. Sepertinya kamu sudah menyadari sesuatu tentangku. Aku menunjukkan pesan tersebut ke Soka, tetapi ia diam saja. Dasar gila. Cepat temui aku dan lepaskan jiwa gadis itu. Aku sangat geram. Abaikan saja. Cepat kita ke Rutan. Ajak Soka mengentakkan kaki. Aku menurut. Kusimpan ponsel ke dalam saku jaket, lalu bersiap menaiki motor. Namun Soka lebih gesit. Ia yang sudah mengenakan helm merebut kunci dari tanganku dan secepat kilat menyalakan mesin. Buruan, sentaknya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Raut wajah Soka tidak bisa kutebak. Ia segera melajukan motor, menerobos palang pintu, hingga melesat di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Sekilas, sebelum kami meninggalkan halaman kantor polisi, kulihat Pak Hari tergopoh menghampiri. Namun, Soka seolah-olah sedang kesetanan. Ia tidak peduli dengan dua nyawa yang bertengger di atas kuda besi itu. Sampai saat ini, aku masih belum mengerti kenapa Soka tidak pernah mengunjungi Sutoyo. Meski ia ada di dekatnya, ia juga tidak berusaha menyampaikan kebenaran peristiwa pembunuhan tersebut kepada polisi. Entahlah, pasti ia memiliki alasan tersendiri. Terlebih
Setelah ada kabar bahwa Sutoyo dikunjungi anaknya, ia terlihat cemas. Kami tiba dengan selamat. Tanganku kebas karena mencengkeram erat ujung jok agar tidak terlempar. Harusnya tidak kubiarkan Soka membawa motorku seperti itu. Soka berlari menuju gerbang dengan dijaga beberapa orang petugas. Namun, raungan sirena ambulans membuatnya berhenti. Kami menyaksikan mobil tersebut memasuki area yang seharusnya tidak diperbolehkan kendaraan masuk. Aneh, apa terjadi sesuatu yang gawat? Maaf, tidak ada yang boleh masuk selain petugas. Jam besuk ditutup sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Cegah seorang lelaki berbadan tegap. Apa yang terjadi? Tanyaku. Maaf, kami tidak bisa menjelaskan. Silakan kalian pulang saja. Aku melirik Soka. Gadis itu menggumam entah apa. Ponselku terus berdering. Ada panggilan dari Pak Hari. Halo Pak. Sudah terlambat. Gadis yang mengaku anaknya Sutoyo. Pak Hari terdiam. Pokoknya kalian kembali ke sini saja dan jelaskan semua. Kenapa bisa gadis yang selama ini ada di dekat kita adalah Senja? Bagaimana? Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi. Tapi sepertinya... Aku menatap Soka usai panggilan terputus. Mega sudah membunuhnya, desis Soka. Mega. Aku langsung memasang sikap waspada. Kuedarkan pandangan, barangkali melihat sosoknya di sekitar sini. Aku memeriksa ponsel kembali. Sepertinya tadi ada yang terlewat. Benar, Mega mengirimkan foto mayat dengan leher terpelintir 180 derajat. Jasad Sutoyo terlihat lubang menganga di bagian punggung. Darah menggenang di sekeliling tubuhnya yang kaku. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Aku menahan mual. Segera kututup ponsel, lalu mengambil alih kunci motor dalam genggaman Soka. Kita kembali ke kantor polisi saja, putusku. Soka tidak banyak bicara. Ia pun hanya menurut saat kuajak pergi. Sepanjang jalan, tidak ada pembicaraan apapun. Pikiranku bercabang antara ke nasib Sutoyo, perasaan Soka, hingga keberadaan Ririn. Mana yang harus kuselesaikan terlebih dahulu? Singkat cerita, Pak Hari membawa kami ke ruangan yang berbeda. Sepertinya ini ruangan pribadinya. Ia mempersilahkan kami duduk di sofa. 2 cangkir teh terhidang. Asap tipis meliuk, menerobos udara yang dingin. Silakan diminum dulu. Kalian pasti lelah, ucapnya. Aku mengangguk. Ku berikan 1 cangkir kepada Soka yang tampak pucat. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Maaf, saya benar-benar tidak tahu informasi tentang anak Sutoyo. Beberapa hari yang lalu, kita membicarakannya. Lalu hari ini, Mas Tawang sudah menemukannya. Tutur Pak Hari duduk di hadapan kami. Saya juga baru tahu, tapi biar Soka saja yang menjelaskannya, sahutku. Demi kepentingan penyelidikan, Soka buka suara tentang jati dirinya. Sesuai dengan yang ia katakan kepadaku, ternyata selama 10 tahun terakhir ia tinggal di Jogja. Beberapa luka karena penganiayaan itu berhasil sembuh dan memudar. Ia pun tinggal di pondok dan mempelajari dunia bela diri hingga kini. Untuk biaya sehari-hari,
Soka menjadi pengurus beberapa taman, termasuk taman hijau. Jadi, kenapa selama ini kamu tidak menemui ayahmu? Tanya Pak Hari hati-hati. Selain kepada Mega, ia juga sering melakukan pelecehan seksual kepada saya, ucapnya lirih. Entah sejak kapan saya membencinya. Terlebih saat ia memilih mendengarkan Yuni dan memasung saya di ruangan itu. Aku bisa merasakan kepedihan yang ia tanggung dari suaranya yang serak. Sebentar, coba ceritakan dengan lebih jelas. Hari di mana pembunuhan itu terjadi, kamu masih ingat kan? Pak Hari mengambil buku kecil dan sebuah pena. Soka mengangguk. Dengan lancar, ia menuturkan bagaimana awal mula seorang bocah bernama Mega berubah menjadi monster kecil. Ia yang trauma memilih bersembunyi di dalam lemari. Beruntung, Mega tidak melakukan apa-apa lagi terhadapnya. Sementara Sutoyo hanya bisa mematung, menatap jasad Yuni yang mengenaskan. Dengan kata lain, memang Sutoyo yang tak sengaja memenggal kepala Yuni. Padahal ia berniat menyerang Mega. Begitu, ulang Pak Hari. Soka mengangguk. Mega hanya mencekik leher Yuni, terang Soka. Gadis 10 tahun sekuat itu. Pak Hari menggeleng tidak percaya. Dia monster. Saat penyiksaan terhadap saya, yang ia lakukan hanya melotot, mengacungkan sebongkah karang, lalu menghantamkannya ke sini. Soka menunjuk bagian dahi yang masih terlihat bekas luka memanjang. Setelah itu, saya tidak ingat lagi. Tunggu, kalau tidak salah, jasad Dewi saat itu pun memiliki 2 luka parah di bagian wajah. Dan malam itu, aku menelan ludah. Pak Hari menatapku curiga. Kenapa dengan malam itu? Saya baru saja mengantarkan Mega ke kos Cempaka. Sebelum meninggalkan gerbang, saya mendengar benda jatuh. Tidak lama setelah Mega naik ke lantai kos. Beberapa hari kemudian, ia mengatakan hal aneh tentang sisi gelap tempat tersebut yang tidak banyak diketahui oleh orang luar. Aborsi. Kurang lebih seperti itu, paparku. Pak Hari tercengang. Ia pun mengeluarkan ponsel, lalu menelpon entah siapa. Dalam percakapannya, ia menyebut nama Dewi dan kos Cempaka. 5 menit kemudian, panggilan berakhir. Ia menatapku dengan wajah serius. Hasil otopsi jasad Dewi ditemukan bahwa ia belum lama melakukan aborsi. Mungkin kami akan mendalami lagi kasusnya. Lalu, untuk jasad tadi pagi, hasilnya baru akan diketahui besok, ungkapnya. Aku mengangguk. Kepalaku sebenarnya sangat sakit. Tubuh pun lelah. Namun, aku masih ingin melakukan pencarian Ririn. Sekuat mungkin, ku coba mengingat tempat yang pernah ku datangi saat masih kecil bersama Mega. Pantai, taman hiburan, atau taman. Soka, tempat itu. Aku ingat, sentakku. Soka mengangkat wajah, lemah. Seketika, aku merasa bersalah. Ia pasti sedang bimbang. Mungkin juga sedih karena ayahnya meninggal secara tidak wajar. Maaf. Tapi sepertinya aku tahu di mana Ririn disembunyikan.
Di mana? Biar polisi mengawal ke sana. Tugas Pak Hari. Aku melirik Soka. Taman lama yang sudah tidak lama dibuka untuk wisata. Beberapa waktu lalu, Mega mengajak saya ke sana. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.